Halo, kenalin aku Nurma, ahli gizi pendampingmu. Kali ini kita akan membahas terkait penyakit yang diprediksi akan dialami oleh 21,3 juta masyarakat di Indonesia pada tahun 2030. Apakah itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Ayo kita kenali penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus atau kencing manis merupakan penyakit tidak menular akibat gangguan metabolisme kronis dan gangguan fungsi insulin yang ditandai oleh peningkatan kadar gula darah melebihi normal. Seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus jika kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 atau kadar gula darah puasa lebih dari 126 dalam kondisi puasa selama 8 jam. Gejala umum diabetes mellitus meliputi merasa cepat lapar, cepat haus, sering buang air kecil, disertai keluhan cepat lelah, mudah mengantuk, penglihatan kabur, kesemutan, penurunan berat badan secara tiba-tiba, dan adanya luka pada kaki yang sulit sembuh. Faktor risiko diabetes mellitus terdiri dari faktor risiko dapat diubah dan tidak dapat diubah. Faktor risiko dapat diubah meliputi pola makan tidak sehat dengan tinggi gula, garam, dan minyak, adanya penyakit hipertensi, dislipidemia dengan kadar kolesterol lebih dari 200 mg, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan riwayat penyakit jantung. Sementara, faktor risiko tidak dapat diubah meliputi riwayat keluarga dengan penyakit diabetes dan faktor usia di atas 40 tahun. Diabetes mellitus disebut sebagai mother of disease yang jika tidak tertangani dapat menyebabkan komplikasi penyakit seperti gangguan penglihatan, gagal ginjal, gangguan syaraf, serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung lainnya. Lalu, bagaimana cara mencegah dan mengendalikannya ya? Cara mencegah dan mengendalikan diabetes mellitus yakni dengan mempertahankan berat badan ideal, rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, perbanyak konsumsi buah dan sayur, mengurangi konsumsi gula, garam, dan minyak, periksa gula darah rutin, hindari paparan asap rokok, dan kelola stres. Pada penderita diabetes mellitus diperlukan tata laksana gizi melalui pengaturan makan dengan diet 3J meliputi tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal makan. 3J yang pertama adalah tepat jumlah. Tepat jumlah berkaitan dengan jumlah makanan yang dikonsumsi individu yang disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, tinggi badan, dan berat badan. Sebaiknya dilakukan konsultasi gizi dengan ahli gizi agar mendapatkan perhitungan kebutuhan gizi yang sesuai. 3J yang kedua adalah tepat jadwal makan. Jadwal makan pada penderita diabetes mellitus disarankan 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan dengan prinsip porsi kecil. Prinsip 3J yang terakhir adalah tepat jenis. Jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makan model T dengan jumlah sayur yang lebih banyak, yaitu pada setengah bagian piring makan. Utamakan konsumsi makanan yang rendah kolesterol, tinggi serat, namun rendah indeks glikemik, serta hindari makanan yang mengandung gula dan karbohidrat sederhana. Indeks glikemik adalah indikator seberapa cepat makanan mempengaruhi kenaikan gula darah dalam tubuh. Konsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah akan membantu memperlambat laju penyerapan glukosa ke dalam darah sehingga dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Maka, pilihlah makanan dengan indeks glikemik rendah di bawah 55 seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran dengan cara pengolahan direbus atau dikukus, serta hindari makanan yang terlalu matang. Pada penderita diabetes, sebaiknya mengurangi konsumsi makanan dan minuman dengan kadar gula tinggi, makanan yang diawetkan, maupun konsumsi makanan berlemak seperti jeroan dan gorengan. Lebih baik konsumsi buah dan sayur sebagai camilan, gunakan bumbu secukupnya saat memasak, serta memasak dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Penggunaan gula, garam, dan minyak dalam konsumsi harian harus dibatasi. Batas maksimal konsumsi gula adalah 4 sendok makan, garam maksimal 1 sendok teh, dan minyak maksimal 5 sendok makan per hari. Batasi konsumsi makanan berikut ini dan sangat baik jika dapat dihindari. Yang pertama adalah makanan yang mengandung banyak gula sederhana seperti gula pasir, sirup, selai, dan susu kental manis. Yang kedua, batasi konsumsi makanan yang mengandung banyak lemak seperti makanan yang digoreng dan juga jeroan dan fast food.
Yang ketiga adalah makanan yang mengandung banyak garam atau natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan kalengan yang diawetkan. Sekian pembahasan tentang penyakit diabetes mellitus kali ini. Nantikan video selanjutnya. Ayo, hidup sehat tanpa diabetes.